Selamat malam, Pak Jandrinson Nebaho. Selamat malam Pak Dodi Hasugian. Oke, ya, malam ini kita mau membahas yang menarik ini, diskusi menarik di awal tahun baru ya Pak Jandrinson ya. Iya betul Pak. Di awal tahun baru ini kita akan bahas satu tema yang menarik. Nah, ini dari IKAPENSU, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed. Nah, kita bersyukur terbentuknya dengan IKAPENSU ini mewadahi diskusi-diskusi sehat, diskusi santai ya, sambil ngopi kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, khususnya untuk pendidikan sejarah. Pak Jandrinson, kita akan membahas resolusi tahun 2021. Ya. Nah, nanti kita akan mau dengarkan paparan dari Pak Jandrinson. Tapi sebelumnya saya mau memberitahukan profil Pak Jandrinson ini ya. Nah, sebelum Pak Jandrinson nanti menyampaikan pendapatnya, kita mau sampaikan dulu profil Pak Jandrinson. Oke Pak Jandrinson. Oke Pak. Ya. Untuk pembicara kita yang pertama, kita undang Pak Jandrinson Nebaho, SPD MSI. Bapak ini merupakan lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan tahun 2010. Kemudian lulusan S2 Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2016. Nah, Pak Jandrinson memiliki banyak prestasi. Wah, luar biasa Pak Jandrinson. Yang pertama, Duta Inti Bangsa. Wow, luar biasa. Ya, sebagai Duta Inti Bangsa atau internalisasi nilai kebangsaan Sumatera Utara tahun 2017. Yang kemudian, prestasi yang berikutnya, salah satu peserta nilai UKG tertinggi di Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Tangan Pak Jandrinson. Tahun 2015, nilai UKG tertinggi di Sumatera Utara. Nah, Bapak Jandrinson juga banyak karya-karyanya. Salah satunya sebagai penulis buku Kupas Tuntas SBMPTN tahun 2015 plus SIMAK UI bidang studi sejarah dan sosiologi. Nah, saat ini Bapak Jandrinson mengajar di SMA Sutomo II Medan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Itu jurusan sejarah ya Pak? Betul betul. Nah, kita akan dengarkan paparan singkat dari Pak Jandrinson. Kira-kira menurut Pak Jandrinson ini ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam suatu resolusi ya kan Pak ya? Betul. Kegagalan tahun 2019 kita mau tidak akan mengulangi kembali tahun 2021 ini. Pastinya kita memiliki suatu resolusi, suatu keputusan ya. Walaupun terkadang rencana itu mudah dibuat namun sulit terrealisasikan. Nah, kita mau dengarkan dari Pak Jandrinson kiat-kiatnya, paparan apa yang bisa Bapak sampaikan supaya audiens Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang menonton live kita mendapatkan suatu ilmu yang menarik dari Pak Jandrinson. Silakan Pak Jandrinson, waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Dodi Hasugian dari Kota Pinang ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu guru semua, khususnya yang ada hadir pada malam hari ini, yaitu di kita IKAPENSU, khususnya yang ada di Sumatera Utara dan secara umum seluruh Indonesia. Perkenalkan diri saya, tadi sudah dikenalkan oleh host, yaitu nama saya Pak Jandrinson Nebaho, tentunya mengajar bidang studi sejarah. Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang konteks resolusi di tahun 2021 ini, tentu sama-sama kita sudah merasakan apa yang terjadi dan kita rasakan apa kenyataan real dalam dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan pembelajaran kita di sejarah. Salah satunya fenomena yang tidak bisa kita pungkiri adalah adanya COVID-19 yang kita alami saat ini. Tentunya membuat banyak perubahan dan dinamika di dalam kehidupan sosial menyangkut tentang pendidikan. Salah satunya yang kita rasakan itu adalah harus melaksanakan pembelajaran daring. Yang kedua, di dalam hal kesehatan kita harus disuruhnya ya harus menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, terus menjaga jarak, social distancing dan sebagainya. Nah, salah satu fenomena itu yang mau saya seringkan kepada Bapak Ibu guru pada malam hari ini adalah menyangkut tentang bagaimana resolusi kita sebagai guru sejarah di tahun 2021. Latar belakangnya kira-kira begini Bapak Ibu.
tahun 2020 di akhir Desember, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa di awal 2021 ini akan diadakan pembelajaran tatap muka untuk daerah-daerah yang dianggap dengan zona hijau atau tidak terlalu panas dengan kondisi COVID. Namun, belakangan ini dikeluarkan lagi sebuah perintah bahwa tidak akan mungkin terlaksanakannya pembelajaran tatap muka, tentu dilaksanakan dengan daring yang sudah berlangsung dari bulan Maret tahun 2020. Nah, salah satu dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan guna untuk menyikapi itu adalah khususnya dalam pembelajaran sejarah, yang ini merupakan salah satu resolusi yang perlu kita pegang teguh di tahun 2021 adalah kita sebagai guru sejarah haruslah tetap mengingat konsekuensi daripada guru sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, khususnya pasal 8 mengenai kompetensi guru. Nah, jadi saya secara pribadi men-sharekan kepada Bapak Ibu, kita harus menjaga kompetensi kita sebagai guru itu yang menyangkut pertama kompetensi pedagogik. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya berbicara pedagogik sejak bangku kuliah sampai dengan detik ini, selalu yang terbayang-bayang adalah proses pembelajaran, proses mendidik, memberikan sebuah materi dan sebagainya dengan pendekatan-pendekatan konsep kependidikan. Namun di masa COVID ini, di masa pembelajaran daring ini, ada yang berbeda yang harus kita terapkan. Dan ini sudah pengalaman saya dari bulan Maret 2020. Salah satunya pendekatan pedagogi adalah melihat karakteristik siswa yang sangat ketara dan dekat dengan kehidupan ekonomi. Kenapa? Seringkali dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah atau pemerintah mensamaratakan seluruh aspek pendidikan itu di setiap daerah, padahal berbeda-beda. Contoh saya sendiri yang mengajar pada sekolah-sekolah yang tanda kutip adalah rata-rata etnisnya Tionghoa. Tentu latar belakang ekonomi mereka sangat mempengaruhi psikologis mereka untuk belajar. Kalau misalkan ada tinggal di daerah Tapanuli yang mungkin petani atau daerah Karo dan sebagainya, akan berbeda pendekatan pedagogi kepada mereka. Jadi cara yang pertama bagi Bapak Ibu guru untuk bisa melaksanakan pedagogi itu dengan benar adalah memetakan kondisi karakteristik daripada siswa berdasarkan latar belakang budaya, bahasa, serta latar belakang kehidupan ekonomi keluarga. Karena bagaimanapun kehidupan ekonomi keluarga itulah yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi rujukan dalam mengambil sebuah keputusan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung pada siswa. Contoh kecilnya kira-kira begini Bapak Ibu. Kalau saya katakan kita buat video, kita buat sebuah cerita, sebuah materi yang menarik, tapi kalau nggak punya handphone murid itu, atau mungkin bisa terlaksana cerita ataupun sebuah materi yang mau kita sampaikan. Ini mustahil. Jadi Bapak Ibu, yang penting kita tekankan di tahun 2021 ini, kita lihat dulu, kita petakan dulu kondisi sosial ekonomi daripada siswa kita. Sehingga nanti berdasarkan itu, kita bisa menempatkan materi pendekatan pedagogik yang tepat. Yang kedua, masalah kompetensi kita kepribadian. Salah satunya adalah memiliki keterampilan komunikasi, keterampilan mendengar, bersabar, etika kerja yang kuat, serta etos untuk mendampingi serta memberikan suatu proses pembelajaran itu kepada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang kepribadian, mungkin harus kita merubah pola kepribadian yang kita miliki ketika tatap muka dibandingkan dengan daring. Kenapa? Ada orang pintar menyatakan begini, bunga yang layu, bunga yang indah akan layu dipandang oleh mata yang perutnya kelaparan. Artinya yang saya katakan di situ, apalagi pelajaran kita, pelajaran sejarah ini, kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang secara general, tetapi mereka dalam kondisi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan di kondisi saat ini, tentu komunikasinya akan hilang, miskomunikasi. Jadi yang kedua, kita lakukan dulu komunikasi, kira-kira apa masalah mereka, bahasa sederhananya curhat dulu dong sama murid kita itu. Dengan curhat, maka kita akan mengetahui sesungguhnya apa yang dia alami, sesungguhnya apa yang dia pikirkan. Karena apa demikian? Karena fenomena sosial yang terjadi, orang akan curhat pada sebuah media
bisa di Facebook dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai guru melakukan pendekatan itu, apalagi kita guru sejarah, aku meyakini kita alumni-alumni sejarah ini kan punya metode, cerita sejarah, cita kiasan yang bisa mengubah mindset orang itu sangat luar biasa. Aku yakin itu. Karena rata-rata semua kita ini kan bimbingan-bimbingan dari Iwan Hazari yang jago sekali dengan ranah-ranah untuk mengubah pola pikir orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kompetensi sosial. Salah satu kompetensi sosial yang harus ditekankan di masa pandemi ini adalah pendekatan secara personal dan pendekatan secara kultural terhadap orang tua. Kenapa saya katakan pendekatan personal dan kultural? Orang tua, sama seperti kita ini, tidak akan mungkin terbuka menyampaikan apa kondisi sesungguhnya dalam anaknya, dalam keluarganya. Tapi kalau kita melakukan komunikasi personal, saya meyakini orang tua yang manapun akan curhat dengan kondisinya. Sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk menempatkan bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung. Kemudian, dalam membangun kompetensi sosial ini kepada orang tua dan sesama guru juga, adalah ini tidak sama kepada setiap daerah, juga berbeda. Keberagaman kita sebagai negara yang berbineka tunggal ika, ini sangat kita diminta sebagai guru, khususnya guru sejarah, memiliki ranah yang kuat untuk mampu mendapatkan apa sesungguhnya keadaan daripada sosial daripada orang tua. Sehingga orang tua adalah partner guru di dalam mendidik anak di tengah masa saat ini. Dan yang terakhir adalah yaitu kompetensi profesional. Bapak Ibu yang saya hormati pada malam hari ini, kompetensi profesional seringkali kita artikan adalah hanya kemampuan menguasai materi. Nah, tentu Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya, mungkin bisa berbagi nanti dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau kita hanya menguasai materi, sejago apapun kita menguasai materi, tidak laku lagi di zaman COVID ini, di zaman daring ini, nggak laku. Kenapa? Karena Google jauh lebih pintar daripada kita sebagai gurunya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita buat? Kalau saya sendiri, berdasarkan pengalaman yang saya buat, saya mencoba menggabungkan dua aspek yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begini kalimat sederhananya Bapak Ibu. Contohnya kelas 10, kalau bicara tentang misalkan topiknya kronologi, kan membosankan bagi mereka. Tapi kalau coba kita lihat, kronologi itu adalah berbicara tentang peristiwa yang berurut berdasarkan waktu. Kita putar videonya tentang peristiwa bahwa COVID-19 ini sudah pernah ada yang sebelum-sebelumnya yang mirip seperti itu. Contohnya flu Spanyol dan sebagainya dan sebagainya. Mereka lebih tertarik. Kenapa demikian? Karena kita menghubungkan dua objek. Jadi yang pertama kemampuan kita adalah bagaimana membuat mereka tertarik dengan menghubungkan objek yang ada pada sejarah dengan kehidupan real yang mereka alami. Tanpa demikian, maka sulit kita akan diterima sebagai bagian penting daripada pendidikan saat ini. Tentu kita lihat rata-rata statistik sampai tadi saya lihat pukul 18.00 bahwa tingkat partisipasi daripada siswa untuk mengikuti pembelajaran di seluruh Indonesia adalah kurang lebih hanya 15%. Tentu berat 15%, 85% tidak mau. Ini statistik sampai hari ini pukul 18 tadi. Artinya apa di situ? Partisipasi untuk belajar itu sangat rendah. Tentu itu fakta yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita dalam ranah pembicaraan hari ini diskusi, sharing, kopi bareng tentang apa saja resolusi 2021. Nah, inilah yang menurut saya sendiri yang perlu kita kembangkan dan kita harapkan bisa kita terapkan di tahun 2021 ini. Ditambah dengan yang general lah, hidup lebih sehat, mempelajari keterampilan baru, hobi, dan fokus pada pengajaran, dan sebagainya. Nah, itulah tentang materi ataupun konsep-konsep atau kiat-kiat yang pernah saya laksanakan selama dalam pembelajaran khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Begitulah kira-kira Pak Dodi. Oke Pak Jandrinson, kita mau kupas sedikit mengenai resolusi atau kiat-kiat di tahun 2021. Kita flashback ke belakang di tahun pembelajaran 2019-2020 dalam persiapan pendidikan kita, bagaimana pendidikan kita mengarah pada yang lebih baik. Ternyata
di awal tahun 2020 Indonesia mengalami suatu wabah yang dialami oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia, yaitu COVID-19. Akhirnya sistem pendidikan kita semua berubah dari tatap muka menjadi daring. Nah, ketika proses daring inilah banyak hambatan yang terjadi, seperti yang Pak Jandrinson utarakan, pemecahan masalah, beda kota, beda desa, beda sekolah unggulan, beda sekolah yang diunggulkan. Ya, mungkin saja. Jadi ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh baik itu di pihak guru maupun di pihak siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan daring, itu pengadaan teknologi seperti alat telekomunikasi yang mendukung mereka. Nah, kira-kira menurut Pak Jandrinson untuk tahun 2021 kita sudah menjalani proses ini, bahkan di pembagian ujian nasional kita tiadakan karena COVID. Kemudian ujian semester kita tiadakan semua daring karena COVID. Nah, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan Pak Jandrinson di tahun 2021 sebagai bagian resolusi yang membawa perubahan bagi siswa sendiri, bagi guru sendiri, supaya suasana menjadi fresh, walaupun dalam suasana daring kita tetap semangat dalam proses mengajarnya. Terima kasih Pak Jandrinson. Oke, terima kasih Pak Dodi. Salah satu resep yang sangat mungkin berbeda ya, tapi yang pernah saya lakukan adalah di tengah ada semacam puisi menyatakan begini: di tengah gelombang aku akan haram, di tengah badai aku akan hanyut, tapi tongkat keajaibanku akan tetap kuteguhkan untuk mencapai impianku, walaupun bahtera hidupku akan terhanyut di tengah lautan. Itu semacam penggalan puisi. Tapi kira-kira begini Pak Dodi ya, dari puisi yang saya bacakan penggalan sedikit tadi, memang inilah gelombang yang harus kita hadapi. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Kalau kita tidak bisa menghadapi ini, ya kita akan lenyap. Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan dari Inggris, Arnold Toynbee, yang menyatakan challenge and response, tantangan dan jawaban. Untuk menjawab segala tantangan yang ada hari ini, maka Bapak Ibu kita harapkan, maaf kalau yang rata-rata usia udah agak-agak ya 50 ke atas, saya juga mengalami kawan-kawan guru sangat sedikit alergi dengan yang namanya teknologi. Begitu dibilang buat video, buat yang namanya Zoom, buat namanya Meet, buat yang namanya media-media pembelajaran yang menarik, rasanya mereka tidak mampu lagi. Tapi ingat, percayalah Bapak Ibu, kalau anak-anak muda mungkin lebih giat, lebih gampang. Tapi salah satu resepnya adalah mulailah walaupun dalam selangkah. Kita coba pelan-pelan. Kenapa? Walaupun nanti kita sudah tatap muka, hal ini tidak akan lepas dari kehidupan kita. Karena teknologi sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, inilah yang menjadi bagian hidup kita. Karena apa? Karena di era industri 4.0 sekarang yang sudah mengarah kepada 5.0, tidak bisa pungkiri bahwa globalisasi dan teknologi itu harus berada dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya khususnya yang alergi dengan teknologi, pelan-pelanlah dimulai dicoba, walaupun selangkah demi selangkah. Kenapa? Kita pembelajaran sejarah yang terkesan dengan manusia purbala, zaman batulah, tapi itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sekarang. Kenapa? Orang berkomunikasi sekarang dengan seperti yang kita laksanakan ini, zaman dulu sudah ada kok, dengan menggunakan telepati, dengan hati dan segala macam. Nah, tentu itu bisa menjadi bagian penting. Kemudian resep yang kedua bagi Bapak Ibu guru, selain daripada penguasaan teknologi ini, ya kita harus maulah berbenah diri. Kenapa? Dinamika itu, perubahan itu pasti terjadi. Kalau kita tidak mau mengikutinya, kita tidak mau bergabung dengan perubahan sekarang, maka kita akan tertindas. Selama masih mau jadi guru, mau tidak mau, kita harus mengikuti aturan dan fleksibilitas yang ada. Kira-kira begitu Pak Dodi. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Naibaho, sungguh luar biasa. Kiat-kiat pengantar dari Pak Naibaho ini semoga kedepannya membawa perubahan dan semangat bagi Bapak Ibu guru, bagi audiens yang menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Kembali pada Pak Jandrinson Naibaho, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah mengisi acara di diskusi kita malam hari ini mengenai resolusi tahun 2021. Mohon izin Pak Jandrinson, terima kasih dari kami, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Jandrinson. Salam sehat. Salam sehat.
Ah. Halo Pak. Selamat Charles. Selamat malam Pak. Ya, tadi kita sudah mendapatkan paparan singkat dari Pak Naibaho ya. Wah, luar biasa. Pak Naibaho sedang menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu Guru dalam menghadapi tahun 2021 ini walaupun dalam situasi pandemi yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang di suasana pendidikan kita saat ini. Nah, bagaimana kabarnya Pak Charles? Siap Pak Dodi, gimana kabarnya di sana Pak? Sehat. Ya, ini masih muda ya Pak Charles ya. Iya Wah, Pak. luar biasa. Baru wisuda ya. Iya. Bapak Ibu yang terhormat audiens, jadi malam hari ini kita lanjut ke sesi kedua. Pembicara kita ini sangat muda dan luar biasa. Nah, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Charles Sianturi SPD. Pak Charles ini lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan tahun 2020. Nah, beliau juga memiliki banyak prestasi ketika Pak Charles masih menjadi sebagai mahasiswa. Nah, apa saja pencapaiannya? Yang pertama, mahasiswa berprestasi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNIMED tahun 2016. Yang kedua, Pak Charles masuk dalam top 5 telusur buku menggunakan aplikasi mobile perpustakaan tahun 2018. Ketiga, Pak Charles juga sebagai peserta pengabdian masyarakat Sang Abdi Toba tahun 2019. Prestasi yang keempat yang sangat luar biasa, fresh graduate lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial UNIMED dengan IPK 3,94 wisuda Desember tahun 2020. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak. Yaitu prestasi Pak Charles. Yang kedua, ada beberapa karya beliau. Ya, Bapak Charles juga memiliki karya. Yang pertama, sebagai penulis dalam kompetisi artikel BKPM Gawet tahun 2017. Yang kedua, penulis artikel dengan tema Lindungi Bumi Kita tahun 2018. Yang ketiga, penulis buku antologi Di Bawah Naungan Merah Putih tahun 2019. Benar itu Pak Charles? Benar Pak. Luar biasa. Mantap Pak, mantap. Nah Pak Charles, ini kita diskusi santai. Kita bersyukur sudah diberikan waktu dan kesempatan oleh IKPMSU, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah UNIMED. Juga kita di bawah bimbingan Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah. Nah, dalam diskusi kita mau di awal tahun baru ini mengenai resolusi apa yang mau kita hadapi di tahun 2021. Apakah resolusi itu di bidang untuk seorang pendidik atau seorang mahasiswa yang saat ini mengalami suatu kendala dalam proses daring, di akhir-akhir penyusunan skripsi, ketika mereka harus wisuda terkendala. Nah, kita ingin dengarkan kiat-kiat pengantar dari Pak Charles Sianturi mengenai resolusi 2021. Waktu dan tempat, silakan Pak Charles. Oke Pak, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya sangat bangga bisa gabung di sini dan juga buat materi yang luar biasa tadi dari Pak Naibaho. Jadi langsung saja mungkin resolusi 2021. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana resolusi kita 2021, sebenarnya kita paham terlebih dahulu tentang teori resolusi. Kalau membahas tentang resolusi ini sebenarnya kita sering mendengarnya di akhir tahun ya kan Pak, di akhir tahun atau pergantian tahun ya kan, dimana resolusi ini adalah sebuah rencana atau harapan yang akan dicapai seseorang sebelum memasuki namanya tahun baru, atau resolusi ini dibuat di akhir tahun. Jadi kalau membahas tentang resolusi 21 ini mungkin saya lebih menekankan kepada mahasiswa, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan berubah total. Yang awalnya offline berubah menjadi daring. Mungkin tantangan yang pertama yang dihadapi oleh mahasiswa itu adalah perkuliahan. Kan selama ini kita tahu Pak,
perkuliahan Ya. offline, bisa bertemu dengan kawan, tetapi semua itu seketika berubah menjadi online, ditambah dengan tugas, apalagi kalau kita di mahasiswa ini sekarang, tugas kalau dibilang sangat menumpuk, sangat memberatkan namanya mahasiswa. Tapi sebenarnya 2021 ini sebenarnya bagaimana kita menghadapi tersebut? Cara untuk menghadapi tantangan yang telah terjadi 2020 akibat pandemi COVID ini adalah bagaimana sikap kita, bagaimana motivasi kita untuk menghadapi di tahun 2021. Jadi untuk kawan-kawan semua mahasiswa yang memasuki tahun 2021, kiranya perkuliahan 2021 tetap semangat. Apapun alasannya, Anda harus menyelesaikan studi Anda sebagai mahasiswa, apalagi kepada mahasiswa pendidikan sejarah itu, Pak, untuk resolusi 2021. Oke, mungkin itu untuk mahasiswa. Nah, sekarang kita mau arahkan dulu Pak Charles, karena audiens kita ini banyak dari kalangan seorang pendidik, ya Bapak Ibu guru, yang mungkin sama halnya dengan mahasiswa ya, frustasi ketika harus menghadapi situasi saat ini, harus daring, belajar dari rumah, ketika mereka tidak memiliki teknologi, ketika terhambat koneksi. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan kiat-kiatnya untuk tahun 2021 ini sebagai resolusi yang baik bagi Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik? Apa pendapat Pak? Untuk kiat-kiatnya, yang pertama itu memang harus motivasi diri, ya kan? Apapun tantangannya, apapun alasannya, ketika kita sudah mempunyai motivasi, mempunyai tekad yang kuat, apapun tantangan yang harus dihadapi dalam selama menjalani perkuliahan itu, apalagi sekarang online, akan bisa terhadapi secara dengan baik. Mungkin untuk masalah sinyal, ya kan, apalagi saya mendengar keluhan mahasiswa selama ini adalah sinyal. Mungkin bisa dikoordinasi dengan dosennya sendiri, karena memang kita tahu tidak semua daerah yang ada di, apalagi Sumatera Utara ini, pelosok ini, bagus dengan sinyal. Mungkin itu Pak. Yang utama itu adalah motivasi Anda. Apa yang menjadi motivasi Anda? Ketika Anda sudah mempunyai motivasi, apapun kendalanya, Anda akan berusaha untuk mencapai tujuan Anda di tahun 2021. Itu Pak. Ini saya melihat dari profil Pak Charles, lulusan terbaik TIS Unimed tahun 2020. Dalam situasi pandemi saat ini, menjadi kebanggaan untuk Fakultas Ilmu Sosial, secara khusus untuk jurusan pendidikan sejarah, ya, dengan IPK 3,94. Ya, dalam masa pandemi ini, bagaimana Pak Charles tetap semangat gitu, ketika kita sudah mempersiapkan persiapan akhir, tetapi dalam situasi yang pandemi ini ada beberapa hal-hal yang terkendala. Tapi pencapaian itu ternyata sangat luar biasa. Ya, ada suatu bonus dengan fresh graduate, IPK tertinggi 3,94. Bagaimana perasaan Pak Charles pada saat itu? Perasaannya sih Pak, yang pastinya bangga. Tetapi sih menurut saya itu adalah hanya sebuah bonus, ya kan? Bonus kita selama menjalani perkuliahan. Jadi kan itu sebuah pengalaman. Bahkan kalau dibilang sebagai lulusan terbaik itu menjadi tanggung jawab berat, ya kan? Tanggung jawab berat bagaimana ke depannya. Karena setiap masyarakat, kalau sudah menjadi lulusan terbaik, pasti masa depan akan lebih baik ke depannya. Belum tentu. Tapi itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai lulusan terbaik, bagaimana kita bisa bermanfaat ke depannya. Jadi kalau dibilang sebagai mahasiswa lulusan terbaik itu hanya sebagai bonus. Bagi saya sendiri. Dan selama menjalani perkuliahan sebenarnya bagaimana untuk mencapai hal tersebut, nikmati perkuliahan tersebut, jangan banyak keluhan. Ketika Anda menikmati perkuliahan baik secara online ataupun offline, semua itu akan berjalan dengan baik. Sehingga kepada mahasiswa-mahasiswa di sini, saya harapkan nikmatilah perkuliahan tersebut. Apapun hambatannya, apapun tugas yang diberikan oleh dosen, laksanakan dengan baik, karena semua itu akan terlalu dengan baik. Itu Pak. Berarti kesimpulannya kerjakan, lakukan, jangan pernah berhenti. Ya, mungkin jangan pernah berhenti. Iya, betul. Ya, buatlah, jadikan kesempatan itu menjadi sempurna. Jangan tunggu sempurna, tapi yang tidak sempurna menjadi sempurna di tahun 2021 ini. Ya, kira-kira ada kesimpulan dari Pak Charles untuk menutup kita malam hari ini?
dalam diskusi. Oke, kesimpulannya mungkin saya utamakan sih untuk kepada mahasiswa terlebih yang menonton masa pendidikan sejarah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, nanti di bulan 2 sudah melaksanakan perkuliahan. Yang dikatakan memang masih online, ya kan, masih online karena di Kota Beda masih zona merah. Jadi tetap semangat, apapun yang menjadi motivasi dan tujuanmu, tetap laksanakan. Kalau bisa lulus tepat 4 tahun, karena memang biaya kuliah di universitas semakin mahal. Itu sih, tetap semangat dan kerjakan segala apa yang menjadi tanggung jawab sebagai mahasiswa. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Charles. Semoga sukses, semangat, mendapatkan hal yang diimpikan, yang dicita-citakan di tahun 2021. Dan juga berterima kasih kepada IPSU, Ikatan Pendidikan Alumni Sejarah, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed, yang telah mewadahi, mengayomi kita sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Oke, Pak Charles, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di Pak. Ya, selamat malam, salam sehat. Salam sehat, salam jam merah. Jas merah. Jas merah. Oke, Pak.